Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 70. Dr. Arif menyelesaikan makannya. Selesai makan, dia membopong tubuh istrinya ke kamar, meletakkan di atas kasur mereka. Dr. Arif memandang wajah istrinya. Aku senang kamu cemburu, tapi aku tidak suka kalau kamu memungkiri perasaan kamu, gumam Dr. Arif, dan kembali mencium bibir istrinya. Dia tidak ingin melakukan seperti kemarin, walaupun ada hasrat ingin melakukan, tapi ditahannya. Dia khawatir malah kebablasan dan akan membuat istrinya marah. Setelah puas menciumi istrinya, Dr. Arif memilih tidur di sofa, tentunya untuk menghindari itu. Pagi telah menyambut, Tami mengerjapkan matanya dan kaget ketika dirinya tidur di kamar utama. Dia tidak menemukan suaminya. Tami keluar dari kamar dan mendapati suaminya sedang tidur di sofa dengan sedikit meringkuk. Tami kembali ke kamar dan menyelimuti tubuh suaminya. Walaupun kesal, tapi dia tetap peduli dengan keadaan suaminya. Tami mulai mempersiapkan sarapan untuk mereka. Dr. Arif terbangun dan melihat ada selimut di tubuhnya. Ternyata kamu perhatian juga, gumamnya senang. Dr. Arif pergi ke dapur melihat istrinya sedang memasak. Dia menegakkan air putih ke dalam tenggorokannya, dan tanpa sengaja dia terbatuk. Mas kenapa? Tanya Tami segera memberikan air putih untuk suaminya. Dia mengelus punggung suaminya dan itu tidak disadarinya. Kalau minum pelan-pelan dan duduk, ujar Tami masih mengelus punggung suaminya. Dan dia tersadar ketika suaminya menatapnya. Tami langsung mengangkat tangannya dan kembali masak. Masak apa hari ini? Tanya suaminya yang dengan sengaja berdiri di belakang istrinya. Masak soto, sahutnya gugup. Dia tidak sanggup harus berdekatan dengan suaminya. Boleh mas cicip? Tangan suaminya sengaja masuk ke dalam celah-celah bawah ketiak istrinya. Dan tentu membuat Tami merinding. Tami mengambil dengan sendok dan menyerahkan ke suaminya. Enak, sahut suaminya sengaja berbisik ke istrinya. Mas siap-siap, ujar suaminya segera berlalu ke kamar. Tami memegang dadanya yang berdetak cukup kencang. Ada apa denganku? Gumamnya bingung. Kenapa aku selalu gemetar ketika dia berada cukup dekat denganku? Gumamnya bingung dan segera menyelesaikan masaknya. Makanan telah terhidang dan Tami menghampiri suaminya. Dia melupakan sesuatu kalau dirinya sedang marah dengan suaminya. Di kamar dia melihat suaminya kembali tidur di kasur. Malah tidur lagi. Gumamnya dan menghampiri suaminya. Mas, Tami memegang bahu suaminya. Sarapannya sudah siap, ujar Tami lagi. Mas gak enak badan, sahut suaminya sembari menutup matanya. Tami meletakkan tangannya di dahi suaminya. Enggak panas, gumamnya. Mas kedinginan, sahut Dr. Arif. Tami menonaktifkan pendingin yang ada di dalam kamar dan menyelimuti suaminya dengan selimut tebal. Masih dingin, ujar suaminya lagi. Terus, aku harus melakukan apa? Tanya Tami bingung. Aku ambilkan obat ya, ujar Tami ingin pergi, tapi tangannya dipegang suaminya. Masuklah, ujar suaminya. Untuk apa? Tanya Tami takut. Tami bisa merasakan tangan suaminya yang dingin. Tanpa ragu dia masuk ke dalam selimut dan memeluk suaminya dengan cukup erat. Mas, kita tidak usah ikut ya, ujar Tami. Suaminya tidak menjawab, hanya terdengar nafas yang teratur. Setelah hampir 30 menit, tubuh suaminya mulai berkeringat. Tami melepaskan pelukannya dan membuka selimut yang menutupi suaminya. Dia kembali ke dapur dan memanaskan soto untuk suaminya. Mas, makan yuk, ujar Tami. Dr. Arif membuka matanya secara perlahan dan menyandarkan tubuhnya di kepala tempat tidur. Ganti baju ya, Tami mengambilkan kaos suaminya dalam lemari. Dia membantu suaminya seketika dia melihat dada suaminya. Duh, kenapa denganku? Tami menyuapi suaminya dengan cukup telaten. Mas, aku akan menghubungi Aneska, ujar Tami sembari menyuapi suaminya. Gak usah, badan mas jauh lebih baik, sahut suaminya menolak. Tapi tadi mas sakit, ujar Tami sewot. Kalau mas tidak ikut, tentu Abian akan marah. Dia membutuhkan mas di sana, jelas suaminya. Tapi kondisi mas sedang sakit, ujar Tami tidak setuju. Siapkan air lemon hangat. Tami bergegas ke dapur menyiapkan air lemon untuk suaminya. Maaf Tami, mas sengaja melakukan ini. Pada saat Tami tidur, Dr. Arif sengaja meminum air es banyak-banyak. Semua dilakukannya untuk mencari perhatian dan mengetes Tami. Dan ternyata istrinya cukup peduli dengannya. Tami datang dengan segelas air lemon. Dr. Arif menegakkan air itu dengan cepat. Tidak lupa dia meminum vitamin. Siap-siap kita berangkat sebentar lagi, ujar suaminya.
Abian dan Aneska telah berada di dalam mobil, dan Tanisa berteriak. "Tunggu!" teriak Tanisa. Aneska dan Abian keluar dari dalam mobil. "Aku dan Dimas ikut," ujar Tanisa lagi. Aneska tersenyum senang, karena dia dapat mendekatkan dirinya lebih dekat dengan Tanisa. Walaupun mereka sudah berkomunikasi, tapi percakapan yang mereka lakukan masih canggung. "Kalian mau ikut dalam mobilku atau bawa mobil sendiri?" tanya Abian. "Kami berangkat dengan mobilku," sahut Tanisa. "Ya sudah, kita bertemu di pelabuhan," ujar Abian. "Loh, kamu kemana?" tanya Tanisa heran. "Aku mau ke penjara," sahut Abian. Tanisa diam. Masih teringat jelas tentang perlakuan maminya kepadanya. Abian masuk ke dalam mobil. Tanisa menghampiri adiknya. "Aku ikut," ujarnya. Abian menatap kakaknya. "Aku ingin melihat keadaan mami," ujar Tanisa. Abian menganggukkan kepalanya dan menyetujui kakaknya untuk ikut menjenguk maminya. Mereka pergi dengan mobil terpisah, membutuhkan waktu sampai 1 jam untuk sampai di kota. Abian telah mengecek sebelumnya ke Pak Dudu mengenai lokasi penjara tempat maminya ditahan, dan penjara itu masih berada di pusat kota, tidak ada pemindahan. Hanya Abian dan Tanisa yang turun. Aneska dan Dimas berada di mobil masing-masing. Mereka menunggu di sebuah ruangan, dan tidak berapa lama terlihat wanita parubaya masuk ke dalam ruangan itu. Nyonya Rona menangis ketika melihat 2 anaknya ada di hadapannya. Wajahnya tidak seperti dulu. Garis halus di wajahnya semakin terlihat jelas. Tidak ada makeup yang menutupi keriputnya. Dan rambut putihnya mulai terlihat. Di mana semasa tinggal di istana, Nyonya Rona selalu mengecat rambut dan selalu berdandan. Tapi hari ini, kedua anaknya melihat sosok yang sangat jauh berbeda. "Anakku," ujar Nyonya Rona menangis. Keluarga itu masih berdiri di tempat. Belum ada yang mendekati satu sama lain. "Maafkan Mami," ujar Nyonya Rona sembari berdiri dengan kedua lututnya. "Mami!" teriak Tanisa menangis dan segera memeluk ibu kandungnya. Dia membantu maminya untuk berdiri dan duduk di kursi. "Kamu sudah bisa berjalan?" tanya Nyonya Rona sembari memegang tangan si sulung. Tanisa menangis dan memeluk ibunya dengan erat. "Aku telah memaafkan Mami," ujar Tanisa sembari memeluk ibu kandungnya. "Maafkan Mami sayang," ujar Nyonya Rona masih memeluk si sulung. Abian masih berdiri menatap adegan itu. "Aku hamil, Mi," ujar Tanisa lagi. "Apa?" Nyonya Rona menciumi anaknya layaknya menciumi seorang bayi. "Abian?" Nyonya Rona mengulurkan tangannya ke anak laki-laki satu-satunya. Abian menggenggam tangan maminya dan mencium punggung tangan yang telah keriput. "Maafkan Mami, Nak," ujarnya menangis. "Perbuatan Mami tidak pantas untuk dimaafkan," ujar Nyonya Rona menangis. "Aku sudah memaafkan Mami," sahut Abian. "Terima kasih, Nak," sahut maminya. Abian mengeluarkan sebuah kertas ke hadapan maminya. "Apa ini, Nak?" tanyanya bingung sembari membaca isi kertas itu. "Fania akan mencabut gugatannya. Tapi aku ingin Mami menandatangani perjanjian itu," ujar Abian. Tanisa mengambil perjanjian yang dibuat adiknya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Tanisa bingung. "Aku memaafkan Mami, tapi aku harus memikirkan keselamatan anak dan istriku," jelas Abian. Tanisa tidak terima ide adiknya. Keduanya berdebat. "Abian, Tanisa," Nyonya Rona menengahi perdebatan kedua anaknya. "Mami tidak minta Fania mencabut gugatannya. Biarkan Mami keluar sesuai dengan hukuman yang Mami terima. Jika nantinya Mami keluar akan meresahkan penghuni istana, maka Mami tidak akan pernah balik ke istana," ujar Nyonya Rona dan segera berlalu meninggalkan anaknya. Padahal jam kunjung belum selesai, tapi Nyonya Rona memilih untuk meninggalkan anaknya. Abian dan Tanisa keluar dari kantor polisi. Mereka berdebat. "Lihat kelakuan kamu," Tanisa menuding adiknya. Aneska dan Dimas melihat kedua kakak beradik itu saling adu argumen. Aneska dan Dimas segera menengahi kakak beradik itu. "Ada apa ini?" tanya Aneska. "Ini suami kamu, mau membebaskan Mami tapi pakai perjanjian," gerutu Tanisa kesal. Aneska menarik suaminya ke mobil, begitupun dengan Dimas, membawa istrinya masuk ke mobil. "Sebenarnya ada apa?" tanya Aneska. "Fania mau menarik gugatannya," sahut Abian. "Bagus dong, lalu jadi masalah apa?" tanya Aneska penasaran. Abian menunjukkan surat perjanjian yang telah dibuatnya. Aneska tersenyum. "Kenapa kamu tidak memberikan kepercayaan untuk ibu kandung kamu?" tanya Aneska. "Aku melakukan ini untuk kamu dan anak kita," sahut Abian. "Iya, aku tahu. Tapi dengan surat ini, Mami kamu tersinggung, merasa dicurigai. Tentunya membuatnya tidak tenang dan sedih," jelas Aneska. Abian hanya mendengarkan ucapan istrinya. "Lalu, apa kata Mami?" tanya Aneska.
Mami tidak mau gugatannya dicabut. Mami memilih keluar sesuai waktunya. Dan Mami tidak akan balik ke istana, jelas Abian. Ya ampun, kasihan banget, ujar Aneska. Begini saja, menurutku tidak perlu ada perjanjian. Biarkan Mami kembali istana. Ucapan Aneska membuat Abian langsung menolehkan kepalanya dengan cepat. Terus, kamu dan anak kita bagaimana? Tanya Abian dengan tatapan tidak setuju. Jika kamu resah dengan keselamatan kami, ujar Aneska sembari mengelus perutnya, maka kita yang keluar dari istana Basam, ujar Aneska. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan istana Basam. Itu rumah kecilku. Terlalu banyak kenangan di sana, ujar Abian menolak. Aneska mengecup punggung tangan suaminya. Beri kepercayaan untuk mami kamu. Jika kamu menganggap mami orang jahat, maka kejahatan itu akan tercipta kembali. Aku yakin mami telah menyesal dengan semua perbuatannya, ujar Aneska. Jika kenyataan kita salah bagaimana? Tanya Abian ragu. Aneska mengedikkan bahunya. Dia tidak mau berandai-andai memikirkan hal yang menurutnya membuatnya stres. Menurutnya, seorang ibu pernah melakukan kesalahan, tapi tempatnya tidak bisa tergantikan oleh apapun, karena surga selalu ada di telapak kaki seorang ibu. Bersambung.